Terima kasih sudah bergabung di Golden Talks kali ini, di mana temanya adalah Design Your Own Money Blueprint. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman nih sore ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya, apalagi saat ini memang kasus COVID lagi naik-naiknya. Semoga kita bisa jaga kesehatan kita lebih baik lagi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung di Golden Talks, jadi mungkin saya mau ngasih tahu dulu bahwa Golden Talks itu adalah webinar rutin yang memang diselenggarakan oleh Indogold, di mana webinar rutin itu tersebut diadakan 2 kali dalam sebulan, mengangkat tema seputar perencanaan keuangan, investasi, dan tema-tema lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Nah, teman-teman bisa tahu jadwal Golden Talks berikutnya. Ini akan saya share juga biar teman-teman tahu sosmednya Indogold. Oke. Nah, ini sosmednya Indogold. Jadi teman-teman bisa tahu nih jadwal Golden Talks berikutnya dengan tema yang tentunya nggak kalah menariknya. Gitu. Nah, Golden Talks ini juga di-upload di YouTube channelnya Indogold. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat dan mau belajar dengan tema-tema sebelumnya, sebelum webinar kali ini, bisa langsung cek aja di YouTube-nya Indogold, yang bisa teman-teman lihat juga akun sosmednya yang sudah saya share screen ini. Nah, teman-teman juga bisa download aplikasi Indogold. Mungkin tadi teman-teman udah lihat sebenarnya Indogold itu apa sih. Jadi sebenarnya Indogold adalah platform di mana memungkinkan teman-teman menabung emas mulai dari Rp10.000 dan praktis juga karena berbagai payment method yang tersedia, dan tentunya nggak perlu khawatir nih karena Indogold sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Untuk teman-teman yang nanti mau bertanya ke narasumber kita hari ini, teman-teman bisa naruh di kolom chat box, nanti akan kita jawab setelah sesi pemaparan materi oleh narasumber. Nah, kemudian untuk form registrasi ulangnya, di mana nanti teman-teman diharapkan bisa isi form registrasi ulang tersebut supaya nanti kita bisa kirimkan voucher Indogold senilai 25.000, tapi nanti sebelum sesi Q&A nanti akan saya bagikan. Nanti di form tersebut juga kita mau minta masukan teman-teman juga nih, tema berikutnya yang perlu kita hadirkan di Golden Talks nih apa nih yang teman-teman pengen banget untuk kita bawakan di Golden Talks berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan perkenalkan narasumber kita yang hadir pada sore ini, yaitu Mas Billy Gustian selaku Certified Financial Planner. Nah, Mas Billy ini nggak cuman sekarang ini nggak hanya berprofesi sebagai perencana keuangan profesional, tapi beliau juga sekarang bekerja di DJPPR Kemenq gitu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Oke, kita panggil saja Mas Billy. Halo Mas Billy. Halo Mbak, suara saya jelas ya Mbak? Yes, suaranya jelas Mas. Apa kabar nih Mas Billy? Baik Mbak, Alhamdulillah. Mbak sehat Mbak? Sehat-sehat juga Mas Billy. Nah, Mas Billy, mungkin teman-teman di sini penasaran juga nih dengan materi nanti yang Mas Billy akan bawakan. Karena ngomongin soal money blueprint. Mungkin maksudnya apa nih money blueprint dan gimana sih kita bisa mulai perencanaan keuangan. Nah, mungkin saya persilakan selanjutnya ke Mas Billy untuk membawakan materi presentasinya di hari ini. Oke, terima kasih nih Mbak sebelumnya. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat-sehat semua pastinya ya. Nah, tadi udah dikenalin sama Mbak Eva, saya juga mau kenalin diri lagi ya, nggak apa-apa ya. Nama saya Billy Gustian, saya sebagai perencana keuangan dan alhamdulillah sudah tersertifikasi sebagai Certified Financial Planner. Nah, sebelumnya saya juga mau ucapin terima kasihnya ke Indogold yang udah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing nih sama teman-teman semua, dan juga pastinya spesial buat teman-teman, terima kasih juga udah mau hadir di acara kita hari ini ya di Golden Talks, dan nanti kita bisa sharing dan diskusi bareng lah ya. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini ya teman-teman, yaitu Design Your Money Blueprint. Nah,
nanti kita akan sama-sama nih buat praktek langsung ya. Gimana sih kita buat tahu kondisi keuangan kita. Terus setelah kita tahu nih kondisi keuangan kita, nanti kita akan bisa nih tahu kapasitas finansial kita itu seberapa, dan nantinya juga kita akan bisa meraih financial goals kita. Nah, mungkin sebelum masuk ke prakteknya, boleh ya saya kayak overview dari teorinya dulu lah, materinya, biar nanti teman-teman bisa dapat filosofinya gimana ya teman-teman. Oke, saya coba izin sharing screen ya. Udah kelihatan ya kan Mbak ya materinya? Yes, sudah kelihatan Mas. Oke. Nah, ini teman-teman enaknya emang mulainya kita dari data di lapangan dulu nih. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, jumlah investor di pasar modal itu naik nih signifikan di tahun lalu sebesar 1,3 juta orang. Nah, itu naik lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019. Dimana kita tahu tahun 2020 itu kan pandemi ya. Nah, kalau pandemi katanya perekonomian tuh terdampak. Bisnis-bisnis banyak yang terganggu, pekerjaan juga banyak terganggu. Cuman nih di pasar modal kita, khususnya di pasar saham itu, anomali nih, justru malah tumbuh tinggi dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi di sisi lain, menurut survei OJK juga, tingkat literasi keuangan, khususnya untuk di pasar modal itu sendiri, naiknya nggak terlalu signifikan teman-teman. Dari tahun 2016 sampai 2019 itu hanya tumbuh 0,5% ya, ini dari 4,4 ke 4,92. Nah, itu literasinya masih sangat rendah teman-teman. Padahal kita tahu orang-orang malah berbondong-bondong ke pasar saham yang notabene risikonya tinggi. Gitu. Nah, fakta selanjutnya, tadi orang yang masuk ke pasar saham tadi, itu disurvei sama Indo Premier. Indo Premier ini adalah salah satu sekuritas ya. Nah, dia tuh survei ke orang yang masuk ke pasar saham tadi. Nah, dia nanya, sebelum berinvestasi, apakah udah dicukupkan nih tabungannya, udah dicukupkan dana daruratnya, atau udah dicukupkan asuransinya. Ternyata hasilnya cuman 37,1% orang yang mencukupkan tabungannya, dan 17,3% yang mencukupkan dana daruratnya. Terus apalagi nih ya, untuk asuransi itu cuma 8,1% orang. Bayangkan teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri, ternyata emang benar ya orang Indonesia itu terkenal dengan beraninya ya, tapi lebih ke nekat sih kayaknya ya, untuk terjun ke investasi yang berisiko tinggi. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi teman-teman? Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di lingkungan kita, di circle kita, kita itu sering menitik beratkan kepada being rich, ya enggak? Kita tuh dituntut untuk mengakumulasi kekayaan kita lah. Kita juga tahu ukuran kesuksesan itu kan dari apa yang terlihat ya teman-teman, kayak kita udah punya mobil, udah punya rumah, itu udah kayak dianggap sukses, kita punya kerjaan yang bagus gitu kan. Terus juga kita bisa lihat nih, coba deh di media sosial, di YouTube, followersnya yang paling banyak itu pasti yang pamer portonya nih ya, yang udah MM-an, untung ratusan juta. Itu biasanya followersnya banyak nih. Makanya di kita itu kebentuk tuh mindset untuk cari cuan. Terus kita harusnya harus meraih kekayaan gitu. Kayak gitu kan di circle kita. Nah, sebenarnya nggak ada masalah sih. Ya kita kerja kan emang buat nyari uang ya, kita bisnis juga supaya hidup kita sejahtera ya. Cuman yang gawat sih sebenarnya kalau kita pengennya instan, ya nggak, biasanya yang sukanya instan itu gampang untuk tertipu investasi bodong yang ujung-ujungnya juga rugi, ya nggak teman-teman. Nah, padahal sebenarnya juga nggak ada korelasi antara orang yang kaya dengan tingkat literasinya nih, literasi keuangannya. Bukan berarti dia uangnya banyak, otomatis tiba-tiba dia bisa bagus literasi keuangannya, tiba-tiba dia udah bisa ngatur keuangannya. Kalau contoh sederhananya itu, kalau teman-teman juga ikut di ngikutin
influencer keuangan gitu ya, atau para financial planner juga kan sering tuh dia update story tentang kliennya. Terus kita bisa lihat tuh curhat-curhatan orang-orang. Biasanya ada tuh curhatnya, gajinya udah gede ini, kita anggap udah 2 digit ya, anggap. Tapi ternyata dia nggak punya apa-apa. Dia nggak tahu uangnya kemana. Ya kan? Padahal kita tahu, kalau kita pikir secara logika, wah gajinya udah gede, harusnya dia udah mapan nih, kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak kan teman-teman, ternyata masih ada problem-problem money tadi. Nah makanya selain kita ngejar kekayaan tadi ya, being rich, nah jangan lupa kita juga harus mengelola keuangannya supaya kita staying rich, ya kan. Nah yang paling susah itu mempertahankan itu kan ya teman-teman. Kayaknya contohnya kita dulu di sekolah nih, kita mau ngeraih juara 1, itu ya relatif bisa diusahakan lah dengan saya rajin belajar kayak gitu ya. Cuman kan yang paling susah adalah apakah kita tetap bisa nih juara 1 atau enggak. Ya enggak, itu yang paling susah. Nah kalau di ilmu keuangan pribadi sendiri, ilmu perencanaan keuangan, nah untuk mempertahankan keuangan kita, mempertahankan kekayaan kita harus tahu nih ilmu buat ngatur duit. Supaya apa yang kita kejar ini ya, untuk being rich, itu bisa tetap bertahan nih kekayaannya. Enggak, biar apa yang udah kita usahain itu enggak sia-sia gitu. Ibaratnya udah capek-capek kerja, tapi karena nggak bisa ngatur uangnya, jadinya malah habis tak kemana. Nah, sebenarnya gimana sih filosofi dari financial planning itu sendiri buat yang staying rich tadi gitu ya. Nah, di sini saya coba menganalogikannya dengan sebuah pohon. Pohon itu kan terdiri dari batang, ranting, terus daun-daun gitu ya. Terus juga ada akar. Nah, kalau kita ibaratkan batangnya, daun, dan juga ranting-ranting ini kita ibaratin dengan living cost, lifestyle, sama financial goals kita. Nah ini kan seiring dengan peningkatan kapasitas kita, seiring dengan perkembangan kita, itu pasti otomatis secara nggak langsung ini akan berkembang. Contohnya kalau misalnya karir kita bagus, bisnis kita bagus, itu biasanya ngikut nih, living cost-nya bisa jadi gede, lifestyle-nya juga makin gede, apalagi financial goals kita ya, impian-impian kita itu makin bertambah tuh, ya kan? Nah, kita tahu ada pepatah mengatakan bahwa semakin tinggi pohon, maka angin yang berhembus itu kan semakin kencang. Nah, kalau misalnya pohon yang nggak kuat menerima angin yang kencang tadi, maka pohonnya itu akan roboh, ya nggak teman-teman? Gampang roboh. Nah, supaya si pohon tadi itu tetap kokoh, walaupun diterpa angin yang kencang, maka yang dibutuhin adalah akar yang kuat, ya nggak? Nah, akar ini bisa kita ibaratkan kalau di financial planning adalah sebagai emergency fund dan asuransi. Karena yang paling penting sebenarnya adalah cash flow kita. Dan emergency fund juga insurance ini, asuransi, itu bisa menjaga cash flow kita supaya pohon kita itu tetap kokoh. Walaupun nanti kita menerima risiko-risiko dalam hidup kita ya, itu bisa dijaga sama si akar tadi, si emergency fund sama si asuransi tadi, teman-teman. Nah, intinya adalah sebenarnya kita harus mencapai dulu posisi aman. Baru nanti kita bisa nyaman dalam meraih tujuan-tujuan keuangan kita. Nah, sebenarnya juga ilmu pengelolaan keuangan ini lebih banyak ke psikologis ya, teman-teman. Jadi nggak ada kaitannya dengan gue harus background-nya finansial, nih harus background-nya finance, harus background-nya orang keuangan ya, terus gue harus punya IQ yang bagus nih. Nggak ada kaitannya sih sebenarnya. Kalau pengelolaan keuangan ini lebih banyak ke psikologis. Makanya ketika kita mencapai posisi aman, secara nggak langsung kan psikologis kita itu jadinya tenang gitu ya. Nah kalau kita udah tenang, setiap keputusan keuangan kita bisa dengan rasional nih kita putuskan. Makanya untuk rule of thumb-nya lah ya dalam pengelola keuangan itu,
kita capai dulu nih posisi aman, baru nanti kita bisa nyaman dalam mencapai tujuan keuangan kita. Nah, gimana sih posisi aman itu? Nah, posisi aman itu bisa kita raih dari 3 ini nih. Pertama, rasio utang kita terjaga, terus dana darurat kita cukup, terus kita juga punya asuransi yang pas. Nah, untuk rasio utang itu disarankan maksimal 30% dari pemasukan kita. Karena kalau lebih dari itu, ditakutkan akan mengganggu cash flow dari keuangan kita ya. Jadi untuk yang rasio utang ini juga termasuk ke utang yang produktif ya, kayak KPR kayak gitu. Jadi maksimal 30% teman-teman. Nah, untuk dana darurat sendiri kita tahu fungsinya itu adalah untuk manajemen risiko atas suatu risiko-risiko yang bisa kita tangani sendiri nih pakai dana darurat gitu ya. Kayak kejadian-kejadian yang tidak terduga yang bisa terjadi, misalnya apa ya, contoh sederhananya kayak di rumah misalnya atapnya bocor ya, mesin pompa rusak misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya kita pakai dana darurat. Dana darurat emang buat yang keadaan benar-benar darurat ya. Nah, sebenarnya untuk dana darurat ini bebas sebenarnya sesuai kebutuhan teman-teman sendiri kan, karena teman-teman yang tahu berapa seberapa besar risiko-risiko yang teman-teman bisa hadapi ya, karena tiap orang beda-beda. Cuman untuk mengeneralisir, nah rule of thumb-nya itu biasanya 3-6 kali pengeluaran untuk single dan 6-12 kali pengeluaran untuk yang udah berkeluarga. Kenapa ini bisa muncul? Ini sebenarnya filosofinya itu untuk misalnya tiba-tiba kita kena PHK dari pekerjaan ya, atau bisnis kita terganggu, sehingga kita masih bisa hidup lah ya sampai misalnya 6 kali nih kita tetapin, kita bisa 6 bulan lagi bisa tetap meneruskan hidup lah, sembari kita mencari pekerjaan yang lebih layak kayak gitu teman-teman. Yang terakhir, asuransi yang pas. Jadi kalau tadi dana darurat ini adalah risiko yang terjadi itu bisa kita tangani sendiri pakai dana cadangan kita. Nah, asuransi ini untuk risiko-risiko yang nggak cukup nih pakai dana darurat aja. Kalau risikonya terjadi, nah contohnya sakit ya, misalnya kalau kita masuk rumah sakit, itu kan biaya rumah sakit biasanya gede banget. Kalau misalnya untuk yang sakitnya ringan kayak demam atau sakit gigi, itu ya kita bisa pakai dana darurat lah. Tapi kalau untuk sakit yang membutuhkan perawatan yang intensif, dana darurat kita nih nggak cukup nih, makanya kita harus punya asuransi. Nah juga asuransi ini juga menjaga, memproteksi kita. Misalnya nih kejadiannya istri kita itu ibu rumah tangga, terus kita udah punya anak misalnya ya. Nah, yang cari nafkah itu cuman suaminya misalnya. Nah, si suami kan punya risiko ya amit-amit yang misalnya dia meninggal gitu. Nah, karena dia satu-satunya yang mencari nafkah, ketika nanti suaminya meninggal, tentunya keluarganya secara nggak langsung finansialnya bisa terganggu dong, karena nggak ada lagi nih yang menafkahi gitu ya. Nah, makanya asuransi jiwa ini diperlukan. Nanti perusahaan asuransinya akan memberikan sejumlah uang pertanggungan namanya, yang diberikan kepada orang yang ditinggalkan tadi supaya dia bisa nyambung hidupnya nih. Nah, dan untuk budgetnya sendiri kalau bisa maksimal 10% aja, karena walaupun asuransi ini penting, tapi jangan sampai mengganggu cash flow kita juga nih. Mentang-mentang kita takut sama risiko yang terjadi, ya kita belinya sembarangan nih asuransinya, sehingga malah terganggu nih cash flow kita. Jadi disarankan kalau bisa asuransi maksimal 10% dari budget kita. Gitu teman-teman. Nah, jadi kan teman-teman udah tahu nih filosofinya gimana. Teman kan bingung nih sebenarnya mulainya itu gimana sih? Ya gue tahu sih rasio aman tuh dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran, terus utang harus 30%. Cuman
gimana nih caranya tahu buat awalnya nih, buat mulainya gimana gitu ya. Nah, makanya ya langsung kita coba nanti praktek. Jadi saya udah punya Excel yang nanti bisa teman-teman pakai juga untuk melihat di mana kondisi keuangan teman-teman yang terkini ya. Terus teman-teman jadi bisa tahu nih kapasitas keuangan teman-teman tuh gimana, sehingga untuk goals keuangan atau tujuan keuangan kalian bisa kalian takar nih seberapa bisa gitu ya. Oke, saya coba share Excel-nya. Tapi nanti teman-teman Excel-nya saya kasih link, teman-teman nanti bisa submit, nanti saya kirim ke emailnya. Untuk saat sekarang mungkin teman-teman saya jelasin dulu cara ngisinya. Nah, teman-teman nanti kalau mau isi setelah webinar ini aja diisinya ya. Nanti saya kirim ke chat deh ininya, linknya ya. Bentar. Nah, di situ teman-teman bisa submit ya. Nanti saya akan kirim filenya ke teman-teman. Untuk Excel-nya udah kelihatan belum ya Mbak Eva? Sudah, Mas. Sudah ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Excel-nya sederhana sih sebenarnya. Intinya nanti teman-teman bisa melihat kesehatan keuangan teman-teman nih, seberapa aman teman-teman menurut rasio-rasio tadi ya. Terus nantinya teman-teman bisa menentukan goals atau tujuan keuangan teman-teman, mulai dari waktu, terus target tanahnya berapa dan berapa nanti teman-teman bisa sisihkan per bulan. Nah, untuk yang pertama, ini supaya mudah kita ambil contoh kasus aja ya. Nah, contoh kasusnya itu pasangan suami istri dia baru nikah, terus dia mau berniat punya rumah nih dalam 3 tahun ke depan. Nah, tujuannya sekarang ingin mengumpulkan DP rumah dengan target rumahnya itu harganya 500 juta. Nah, suaminya itu bekerja, sedangkan istrinya itu ibu rumah tangga. Nah, setelah itu kita coba nih mempetakan atau kita bikin money blueprint keuangan itu seperti apa. Nah, untuk melihat analisa kesehatan keuangannya itu, kita butuh data-data yang dari 2 sheet ini, dari neraca juga dari arus kasnya. Nah, dari neraca ini teman-teman kalau yang akuntansi udah familiar lah dengan kata-kata neraca, tapi bagi yang belum tahu, neraca ini sebenarnya intinya adalah untuk mengetahui berapa sebenarnya aset kita, terus berapa sebenarnya total utang-utang kita, dan pada akhirnya nanti kita bisa tahu berapa jumlah kekayaan bersih kita. Nah, untuk ngisi neraca ini kita mulai dari ngisi aset nih. Nah, di sisi aset itu terbagi dari 3 ya, ada aset liquid, aset investasi, dan yang terakhir ada aset penggunaan pribadi. Nah, kita lihat di aset liquid dulu. Nah, aset liquid ini adalah aset yang mudah dicairkan teman-teman dan yang akan kita gunakan dalam waktu dekat. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, dia bisa langsung dicairkan. Makanya aset liquidnya juga bisa diposisikan untuk dana darurat kita. Nah, isinya itu terdiri dari tabungan dan juga aset-aset lain yang dianggap liquid tadi ya teman-teman, yang mudah dicairkan. Nah, di tabungan sendiri kita bisa isi kas ini yang nggak kita simpan di bank, mungkin yang kita pegang ditaruh di bawah kasur ya gitu ya, disimpan di lemari, dan juga ada yang di rekening bank nih. Nah, teman-teman silakan isi berapa ya. Terus untuk yang lain-lainnya itu selain dari yang kas sama yang di bank, bisa kita masukin deposito, terus nilai tunai asuransi jiwa, kalau ada reksadana pasar uang masukin, kalau ada emas yang beli di Indogold ya, saya teman-teman masukin di sini sebagai aset liquid. Nah, selanjutnya kita coba masukin di aset investasinya. Nah, aset investasi ini adalah aset yang memberikan value atau nilai tambah nih untuk kekayaan kita.
karena aset investasi ini kan diharapkan bisa memberikan gain ya atau profit untuk kita. Nah, teman-teman bisa masukin semua aset investasi yang teman-teman punya. Misalnya masukin reksadana, ada saham, terus misalnya SBN Retail ya, unit link, P2P gitu. Nah, juga bisa masukin aset yang real. Nah, aset real di sini, yang aset investasi ini maksudnya akan memberikan passive income nih teman-teman. Misalnya kos-kosan, teman-teman punya kos-kosan itu kan tiap bulan dapatlah passive income, jadi masukin di sini. Begitu juga tanah yang misalnya dipakai untuk berkebun yang menghasilkan, jadi bisa dimasukkan ke sini. Nah, pasti ada yang nanya nih, kok reksadana pasar uang, deposito, emas itu nggak dimasukkan ke investasi? Nah, sebenarnya itu tergantung persepsi tadi teman-teman. Kalau misalnya aset liquid ini, kalau misalnya reksadana pasar uang, emas, deposito ini memang peruntukan supaya bisa dipakai liquid ya, dipakai dalam waktu dekat, dimasukin ke sini. Tapi kalau peruntukannya memang untuk investasi, karena misalnya profil risiko teman-teman konservatif, jadi investasinya di deposito maupun di reksadana pasar uang aja deh gitu ya. Nggak apa-apa nih dimasukin ke sini, ke aset investasi. Jadi memang tergantung peruntukannya aja teman-teman. Ya, dan terakhir kita ke aset penggunaan pribadi. Sesuai dengan namanya ya, ini aset-aset yang memang kita pakai, yang ibaratnya nggak ngasih value tadi kayak aset investasi teman-teman. Makanya di sini rumah yang kita tinggalin kita masukin, terus beserta interior rumahnya kalau bisa dinilai berapa nominalnya ya. Mungkin kalau punya kendaraan, punya tas mewah yang mau dipakai, jam mewah, semua dimasukin. Pokoknya yang teman-teman pakai sehari-hari. Terus gimana ngisi nilainya gimana gitu kan? Nah, nilainya dihitung dari harga pasarnya berapa teman-teman. Misalnya rumah teman-teman berapa nih kalau dijual di lingkungan teman-teman, berapa harga rumahnya. Terus kalau kendaraan juga gitu, kalau dijual berapa. Jadi masukin di sini ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita coba isi utang-utang yang kita punya. Nah, ini dibagi atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sesuai namanya ya, kalau jangka pendek itu untuk utang yang kurang dari yang lunas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Mestinya di sini misalnya tagihan kartu kredit, terus ada pinjaman online. Nah, untuk utang yang jangka panjang ini ya lebih dari 1 tahun. Misalnya contohnya di sini kredit kendaraan, terus ada utang KPR gitu ya, utang beli rumah. Nah, masukin di sini. Nah, jadi nanti kalau teman-teman udah isi semua, teman-teman bisa tahu berapa sebenarnya kekayaan bersih dari teman-teman. Kalau tadi contohnya si keluarga tadi, ini sudah aku isiin, dapatlah kekayaan bersihnya itu 35 juta gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita isi neraca, kita bisa isi arus kas atau cash flow kita. Cash flow itu terdiri dari pemasukan dan juga pengeluarannya berapa. Nah, dari sisi pemasukan ini ada pemasukan yang tetap dan tidak tetap. Nah, yang tetap itu misalnya gaji, tunjangan teman-teman, terus tadi kalau misalnya kos-kosan juga kalau ada masukin di sini ya penempatannya. Nah, terus ada yang nggak tetap, kayaknya misalnya honor-honor, komisi gitu ya, masukin ke sini. Dan ini hitungannya secara bulanan gitu ya teman-teman, jadi hitungnya per bulan. Terus kalau penghasilannya nggak tetap, itu ya diambil rata-ratanya aja, berapa nih honornya, rata-ratanya berapa gitu ya. Dan kalau misalnya bagi suami istri yang bekerja, maka penghasilannya dijumlahin aja nih berdua di sini ya. Nah, selanjutnya kita catat ke pengeluaran. Nah, pengeluaran ini secara garis besar sebenarnya dibagi dari pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap ini maksudnya pengeluaran untuk sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan kita sehari-hari. Terus ada pengeluaran untuk bayar utang, yang terdiri dari utang konsumtif dan utang produktif. Terus ada juga pengeluaran tabungan dan investasi yang kita sisihkan. Terus juga ada pengeluaran proteksi untuk asuransi. Dan yang terakhir itu pengeluaran keinginan, pengeluaran yang konsumtif. Jadi kalau tadi ada pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, di bawahnya ada pengeluaran sesuai keinginan. Nah, itu kelompoknya teman-teman.
Jadi misalnya pengeluaran yang kebutuhan itu apa? Misalnya makanan gitu ya, kebutuhan rumah tangga, ada sewa rumah misalnya gitu ya, ada listrik, internet segala macam. Itu diisi pokoknya semua yang kita butuhkan, yang anggarannya itu ibaratnya ini yang paling terakhir nih kalau mau dikurang-kurangin gitu ya dari penghasilan kita. Selanjutnya ini utang konsumtif dan produktif, ya sesuai namanya ya, untuk pengeluaran yang konsumtif ini biasanya kayak cicilan motor, kartu kredit, atau KTA ya, kredit tanpa agunan. Nah, sedangkan untuk utang yang produktif, utang yang memberikan kita aset nantinya. Ya, contohnya kita beli rumah ya, cicilan rumah, utang KPR. Selanjutnya ini pengeluaran tabungan dan investasi, ini maksudnya adalah yang teman-teman ini ikut misalnya auto debit gitu ya, auto debit di reksadana misalnya setiap bulan dipotong. Nah, masukinnya di sini ya. Tapi untuk yang di luar itu masuknya ke neraca aja langsung, karena kita belinya nggak jumlahnya nggak tetap gitu ya, tergantung berapa sisa uang. Nah, kalau yang ini memang dirutinkan gitu, setiap bulan udah dipatok di auto debit dari rekening misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran proteksi ini, pengeluaran asuransi ya, untuk teman-teman berapa nih bayar preminya masing-masing, bisa ditulis di sini. Nah, yang terakhir itu tadi pengeluaran untuk keinginan. Nah, ini biasanya yang paling nomor satu kita bisa sisir nih, yang bisa dikurang-kurangin. Ini bebas. Ini saya isi di sini, ini sebenarnya nggak patokan ya teman-teman. Ini sebenarnya bebas teman-teman untuk menginventarisir ya, apa nih sebenarnya pengeluaran-pengeluaran konsumtif teman-teman, pengeluaran yang keinginan, wants dari teman-teman nih. Nah, teman-teman yang tahu ya itu apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung isi aja di sini. Nah, setelah itu kan setelah keisi neraca sama arus kas tadi, kita langsung bisa nih lihat hasil check up-nya seperti apa. Nah, dia otomatis nanti keluar nih hasilnya. Nah, tadi sesuai dengan yang udah dijelasin, untuk rasio aman, kita kan lihatnya dari 3 hal ya. Rasio dana daruratnya, asuransi, dan juga kemampuan dia untuk melunasi hutang. Nah, kita lihat dulu yang paling utama itu. Di sini kita lihat keluarga tadi, rasio dana daruratnya itu idealnya kan 3-6 kali. Nah, dia udah 4,4. Udah di antara itulah. Ini memang sesuai kebutuhan teman-teman ya. Teman-teman yang tahu misalnya 3 bulan atau 6 kali, 3 kali atau 6 kali, mau 12 kali itu sebenarnya bebas. Di sini bisa jadi patokan teman-teman. Kalau keluarga tadi dia udah 4,4 kali nih, dianggap udah ideal lah ya. Nah, maksudnya yang selisih dari ideal ini, ini sebenarnya ambil yang paling bawah, diambil dari yang 3 kali ini teman-teman. Makanya ini masih berlebih nih, ada 6.350. Kalau misalnya teman-teman netapin, wah gue maunya 3 kali aja nih dana daruratnya, maka ini ada sisa nih 6.350 yang bisa kita rencanakan untuk apa nih? Misalnya untuk diinvestasikan ya gitu misalnya. Diinvestasikan ke mana misalnya. Nah, terus kita lihat ke rasio proteksi. Nah, rasio proteksi ini kan tadi maksimal budgetnya 10%, karena keluarga ini belum ada, jadi rasionya masih 0 nih. Selanjutnya kita lihat ke rasio kemampuan pelunasan hutang. Di sini tadi ya sesuai dengan rule of thumb-nya, maksimal total cicilan utang itu termasuk dari utang produktif itu maksimal 30%. Dan di sini keluarga itu masih di angka 7,14%. Berarti kapasitas buat berhutangnya masih lumayan lah ya, masih sekitar 23%. Kalau dia ingin mengambil misalnya KPR tadi ya. Nah, tapi untuk yang utang konsumtif kalau bisa maksimal hanya 15% aja nih. Karena tadi dia punya kendaraan dan kendaraannya masih nyicil, makanya masih muncul nih utangnya gitu. Nah, untuk rasio-rasio lain itu bisa kita lihat nilai bersih kekayaannya. Nah, ini dibandingin sama antara aset
dan ekuitasnya nih. Nah, ini ekuitasnya atau kekayaan bersihnya itu masih 70% dan itu dianggap aman. Kalau misalnya utangnya ternyata lebih besar dari asetnya, nah itu dinyatakan bangkrut karena ya lebih banyak utangnya dibandingin aset yang dia punya gitu. Nah, kalau di sini dia masih aman nih karena masih di atas 50%. Kalau nanti ternyata utangnya lebih banyak, misalnya 60 jadi 40% yang angkanya di sini, nah biasanya di sini akan berubah menjadi belum aman gitu ya, sebagai warning bagi teman-teman. Untuk yang lainnya, misalnya nih rasio aset liquid dibanding kekayaan bersih. Nah ini sebenarnya nilai baik itu sama dengan 15%. Maksudnya aset liquid ini kan sebenarnya aset yang nggak memberikan nilai tambah ya, atau return pun paling kecil, sehingga kalau bisa dalam harta kita itu maksimal aset liquid itu cuma 15%. Kalau di sini karena dia tadi banyakkan aset liquidnya ya, makanya dia 57,14% nih. Tapi nggak apa-apa, patokannya tetap ke dana daruratnya teman-teman. Kalau misalnya di sini rasionya 60%, tapi dana daruratnya masih kurang, ya tetap harus kejar dana darurat dulu ya. Ini hanya untuk sebagai misalnya nanti harta teman-teman udah banyak gitu ya, tapi kebanyakan aset liquidnya. Nah itu sangat disayangkan karena kalau bisa aset liquid itu cuma 15%, sisanya diinvestasikan gitu di tempat lain biar bisa ngasih nilai tambah gitulah ya kasarnya. Cuman tetap fokusnya harus dana darurat dulu nih, harus cukup nih, walaupun secara rasio aset liquidnya itu masih gede gitu ya. Dan juga selanjutnya ada rasio tabungan dan investasi nih teman-teman. Tadi karena dia yang karena keluarga tadi nggak ada, belum nabung secara rutin, jadi dia rasionya masih nol nih. Nah, disarankan memang kita menyisihkan sebesar 70. Kita menyisihkan sebesar 10% nih dari penghasilan kita untuk tabungan ataupun investasi. Ini 10% minimal, lebih dari itu tentu lebih baik ya teman-teman. Terus selanjutnya apalagi ya, untuk rasio-rasio utang ini sama kayak yang di atas tadi ya, karena masih asetnya lebih saja. Yang penting tadi ya, kita harus indikator yang paling utama itu lihat di dana darurat, proteksinya, sama kemampuan pelunasan utangnya. Nah, itu indikatornya seperti itu. Nah, sekarang kan udah tahu nih kapasitas dia buat utang masih di bawah lah, masih 7%, berarti dia masih aman. Terus dana daruratnya juga cukup aman. Terus tinggal rasio proteksinya aja nih, dia belum membeli asuransi. Tapi udah bisa kita lihat nih, kita petakan based on sisa uang dia tadi itu masih sisa 2.450.000 nih teman-teman. Nah makanya kita tadi kan financial goals-nya itu dia pengen punya rumah seharga 500 juta dan tujuan keuangan dia itu pengen ngumpulin buat DP rumah dalam waktu 3 tahun ya. Nah DP rumah itu kan biasanya 30% gitu ya teman-teman. Berarti dari rumah yang 500 juta, 30%-nya 150 juta gitu ya. Dan ditambah mungkin biaya-biaya lain, notaris, biaya bayar pajak atau segala macam. Nah itu bisa dimasukin misalnya anggap 180 juta. Target dia mau ngumpulin dana selama 3 tahun nih. Gitu kan. Nah, untuk instrumen investasinya mungkin disarankan ke reksadana pendapatan tetap ya teman-teman, yang lebih stabil gitu karena jangka waktunya pendek. Nah, misalnya kita asumsikan inflasinya 4% dan imbal hasil RDPT itu secara historis biasanya 7-8%, kita tetap aja 7% ya. Nah, ternyata untuk waktu 3 tahun si keluarga tadi harus menyisihkan 5 juta nih. Sedangkan dari hasil check up-nya, dari hasil arus kasnya itu dia cuma punya 2,4 sisa uang untuk ditabung. Berarti kan kurang realistis gitu untuk dicapai. Kecuali
dia bisa menambah sisa uangnya nih. Kan tadi tuh suaminya yang bekerja kan suaminya. Nah, istrinya bisa nih udah mulai buat nyari tambahan, misalnya dagang atau nyari kerjaan lain untuk bisa mencukupi 5 juta. Kalau misalnya nggak memungkinkan, ya kita rubah nih targetnya. Oh, berarti kayaknya butuh waktu 5 tahun nih, kayaknya ya gitu. Dengan target dana segini, terus imbalannya segini, ternyata masih kurang nih. Masih butuh sisanya 600.000 lagi. Udah sedikit realistis kan untuk mencapai kekurangannya tadi. Atau malah target rumahnya terlalu tinggi nih, karena kan kita juga harus menganalisa 500 juta itu nanti sisanya kan utangnya berarti 320 berarti ya. Nah itu apakah cicilan per bulannya untuk jangka waktu tertentu bisa kita akomodasi nih di angka, kan kalau tadi hasil check up kan dia kapasitasnya 30% ya, maksimal untuk utang KPR. Nah ini udah kepake 7%. Misalnya dianggap 3 tahun atau 5 tahun lagi itu udah lunas nih utang kendaraannya, dia bisa pakai maksimal 30% dia tadi. Dengan penghasilan dia yang 7 juta, berarti kan dia maksimal cuma bisa nyicil 2 juta 100. Nah itu harus dikaji lagi apakah kita sanggup untuk bayar apakah 500 juta itu cicilannya lewat gitu dari pagu 30% kita tadi. Nah, makanya kita harus nilai lagi nih realistis apa enggak ya. Kalau misalnya kita turunkan misalnya 500 itu terlalu tinggi nih buat rumah, berarti kita targetin rumahnya yang 350 juta aja deh gitu ya. Kita turunkan target dananya, katakanlah misalnya jadinya 110 juta gitu ya. Jadi turun banget nih, ternyata perlu menyisihkan uang cukup 1,870.000 misalnya gitu ya. Wah bisa nih udah realistis nih untuk 5 tahun, atau mau coba 3 tahun lagi misalnya untuk kumpulin DP bisa nggak ya? Oh ternyata masih lewat. Cara satu-satunya ya cari tambahan penghasilan gitu ya, supaya bisa ngehit DP rumah ini. Nah gitu teman-teman. Jadi setelah kita tahu tadi ya kondisi keuangan kita jadinya bisa nih buat nentuin financial goals kita itu gimana. Apakah cukup realistis untuk bisa meraih itu apa enggak. Jadi kita bisa melakukan evaluasi terhadap keuangan kita dari apa yang udah kita catatkan gitu teman-teman. Karena sebenarnya financial planning sendiri, awal langkah yang harus kita lakukan itu adalah mencatat. Kita harus tahu dulu nih kondisi keuangan kita itu gimana. Karena kalau cuman ngebayangin doang, kita nggak tahu pasti berapa, itu biasanya ya malah kayak males gitu. Males untuk mengatur keuangan kita lebih jauh gitu. Karena kita nggak tahu pasti nih posisi kita seberapa gitu. Nah, diharapkan dengan memang kita udah tahu nih kapasitas keuangan kita, kesehatan keuangan kita jadi lebih gampang mengatur keuangan kita. Kayak gitu teman-teman. Mungkin sekian paparan dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Eva kalau mau buka sesi tanya jawab, Mbak. Oke, menarik banget nih tadi apa namanya excellent dari Mas Billy ya. Jadi kita tahu gitu ya Mas, gak ngawang-ngawang kalau misalnya memang pengen DP rumah, apakah sebenarnya bisa kejadian gitu kan? Karena kadang Iya. kita berasumsi gitu ya Mas ya, dengan apa namanya kira-kira sisanya segini, tapi ternyata nggak bisa kumpul nih dalam waktu 3 tahun. Ternyata memang harus lebih atau kayak tadi Mas Billy bilang mengubah strategi di mana Iya. ya udah deh beli rumah yang lebih kecilan gitu kan harganya. Benar. Kalau enggak kita nyari tambahan biar bisa mencapai impian rumah yang kita targetin. Yes, yes, yes. Jadi emang kalau ngomongin mau dapetin financial goals apa, memang harus ibaratnya kita harus effort juga gitu ya Mas, tahu bahwa kondisi keuangan kita tuh sebenarnya mampu nggak sih atau ada Benar. strategi lain gitu nggak ya untuk kita bisa nargetin dan bisa capai financial goals kita itu gitu ya Mas ya. Benar banget. Yes, yes, menarik, menarik. Oke. Makanya kalau misalnya
bingung nih, misalnya gimana sih gue mau ngatur keuangan, ya nggak ada salahnya buat nyari financial planner. Sebenarnya financial planner itu sendiri bukan hanya sekedar edukasi seperti ini. Sebenarnya financial planner itu memang menangani klien one on one ya, secara personal. Karena financial planning sendiri itu kan personal finance ya. Jadi benar-benar setiap orang itu punya background masing-masing. Kisah keuangan mereka itu beda-beda, backgroundnya seperti apa. Makanya treatmentnya juga harus beda-beda. Intinya tuh kayak sama lah kalau misalnya kita ke psikolog atau ke dokter. Kan kalau ada keluhan, ada sesuatu yang terjadi sama kita, nah kita curhatnya lah istilahnya ke psikolog tadi misalnya. Nah sama dengan financial planner, kalau misalnya punya kayak masalah keuangan, terus bingung nih solusinya gimana sih ke depannya kita seperti apa, ya nggak ada salahnya juga ke financial planner kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya memang dirasa tidak mampu sendiri gitu ya, bisa dapat bantuan dari financial planner juga gitu ya Mas ya. Iya, Itu kan juga tidak yang dengan billing yang besar gitu kan ya Miss Billy ya. iya, maksudnya pada cemas mungkin, oh biayanya berapa nih? Nggak juga sih, sebenarnya tergantung nanti kasusnya serumit apa ya. Kalau misalnya kayak cuma sederhana ya nggak mungkin lah sampai, masa lebih uangnya cuma dikit kita ngasih tarifnya gede, nggak juga. Ya, Kita juga bisa inilah bernegosiasi gitu ya. siap. Oke, mungkin kita masuk sesi Q&A, cuman mungkin di sini saya akan share screen dulu bagi teman-teman yang oke, ini ada form registrasi ulang kita dan event feedback. Jadi teman-teman bisa scan sama bisa ketik untuk form regisnya supaya nanti kita bisa kirimkan voucher Indogold. Ini saya taruh di chat juga untuk linknya. Untuk kita bisa kirimkan nantinya ke teman-teman voucher Indogold senilai 25.000 gitu. Oke, mungkin di sini saya akan mulai coba jawab pertanyaan ya Mas Billy ya. Ada yang menanyakan nih Mas Billy, bagaimana cara financial planning di usia semuda mungkin dengan jaminan bisa mencapai financial freedom sesegera mungkin dan memiliki asuransi yang menjamin masa tua nih Mas? Wah, ini anak muda ini biasanya emang menggebu-gebu nih, omongannya langsung ke financial freedom. Wah, ini keren sebenarnya karena udah visinya udah ke depan nih Mas. Iya, ini udah bagus nih. Udah langsung mulai aware. Itu yang paling penting nih. Aware dulu nih kita sama financial planning. Dimulai dari sedari dini nih. Saya pribadi juga pas kuliah itu sebenarnya udah tertarik buat belajar tentang investasi gitu ya. Karena nggak ada uangnya, jadi saya baca-baca dulu nih. Nah, pas saya udah masuk dunia kerja, nah karena saya udah punya basic buat financial planning tadi, investasi tadi gitu ya. Nah, gaji pertama itu udah langsung, saya udah tahu nih, saya mau alokasiin kemana gitu. Jadi, untuk supaya sedari muda bisa, istilahnya financial freedom, memang tujuan kita semua supaya bisa hidup tenang ya di masa tua nanti. Nah, itu memang dimulai dari sejak dini nih, kita berinvestasi, mulai kita menyisihkan. Nanti kalau saya nggak tahu nih umurnya berapa ya, kalau misalnya udah kerja ya sebisa mungkin walaupun itu kecil, sebisa mungkin teman-teman udah nyisihin nih uangnya untuk ada yang bisa diinvestasikan. Kalau misalnya targetnya financial freedomnya berapa gitu ya, misalnya di umur di pensiun misalnya, nah itu sebenarnya bisa kita hitungnya itu misalnya dari berapa nih kebutuhan hidup kita sehari-hari, sebulannya misalnya kita sebulannya butuh uang 5 juta per bulan gitu ya. Kita hitung 5 juta dikali setahun itu berarti 60 juta gitu kan. Nah, dari situ kan kita kaliin lagi nih, kita mau financial freedom berarti kita naruh supaya bisa ada aset yang pasif, istilahnya bisa memberikan pasif income nih tiap bulannya. Contoh yang paling sederhana itu biasanya di deposito yang paling aman ya, atau di
SBN retail di ORI atau di SBR gitu ya. Nah itu kan dia memberikan kepastian keamanan walaupun returnnya kecil. Nah kalau kita pakai asumsi kayak gitu, misalnya returnnya sebulan 5%, nah kita butuh setahun itu 60 juta, ya tinggal bagi 60 juta dibagi 5%. Berapa ya tuh ya? Coba bantuin hitung. Ya anggap aja berarti 60, 1,2 M. Nah, kita butuh uang 1,2 M supaya kita bisa, kalau kita taruh di investasi yang aman, nah itu nanti dia bisa ngasih kayak passive income tiap bulan gitu, sebesar 5 juta setiap bulan gitu ya. Nah, itu kan udah memenuhi kebutuhan kita nggak perlu kerja lagi. Kalau kita udah punya uang 1,2 M. Nah, makanya target kita, kalau udah kehitung tuh ya, oh punya 1,2 M, gue udah bisa financial freedom dengan biaya hidup gue 5 juta sebulan. Nah itu kita kejar tuh 1,2 M-nya gimana supaya cara dapetinnya. Ya caranya ya kerja, ya bisnis gitu. Misalnya mau jadi trader ya bisa. Yang penting kita tekun nih, kita memang gigih untuk meraih itu. Kayak gitu sih Mbak. Semoga bisa menjelaskan ya. Yes, kuncinya juga disiplin dan komitmen gitu ya Mas ya. Iya benar. Oke. Lalu ada pertanyaan juga nih Mas dari Lumprianto. Dia menanyakan, apakah fungsi Askes bisa digantikan oleh BPJS Kesehatan, apalagi di tengah pandemi sekarang ini nih Mas? Apakah fungsi bisa digantikan atau memang Oh, sebenarnya harusnya tetap ada nih? Menurut Mas Billy gimana? kalau menurut saya BPJS sendiri kan sebenarnya wajib ya untuk warga negara. Semuanya sebenarnya harus bayar ya. Jadi BPJS tetap wajib harus punya karena sebenarnya nggak kita pakai ataupun kita pakai itu udah kewajiban kita sebagai warga negara nih untuk harus bayar iuran BPJS-nya. Dan ibaratnya BPJS itu kayak gotong royong gitu ya. Kalau kita misalnya nggak sakit, kita bisa bantu teman-teman kita yang sakit. Karena BPJS kan memang universal health coverage ya. Semua orang itu bahkan hampir semua penyakit, terus mau dia pas masuk sakit ya, tetap ditanggung oleh negara. Nah, di situ ibaratnya peran kita sebagai warga negara. Nah, pertanyaannya sebenarnya apakah kita butuh asuransi tambahan nih selain BPJS Kesehatan? Nah, harusnya gitu. Kalau BPJS itu wajib tetap harus kita jaga supaya aktif. Nah, pertanyaannya apakah kita butuh nih asuransi kesehatan tambahan? Nah, itu balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Misalnya, tadi kan BPJS kita tahu dia universal health coverage. Ada peran pemerintah di situ. Dan kita tahu ya BPJS itu kan sebenarnya masih defisit karena nggak mungkin menangani penyakit semua masyarakat Indonesia gitu. Dan dia udah pasti ada tombokan dari pemerintah gitu ya. Dan karena seperti itu, jadi layanannya itu pasti terstandar. Pasti ada standar-standarnya. Nah, contohnya kalau kita pakai BPJS, ada sistem antrian untuk tindakan-tindakannya gitu kan. Yang paling ini sih, misalnya kita harus ke Vaskes 1, kita nggak bisa langsung ke rumah sakit gitu. Misalnya kita tiba-tiba sakit, kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit. Kita harus ke puskesmas dulu misalnya. Kita harus ke klinik terdekat dulu. Ntar kalau misalnya memang butuh dirujuk ke rumah sakit, baru bisa dirujuk. Jadi proses administrasinya itu BPJS itu panjang banget gitu kan. Padahal kita udah sakit nih. Kayak saya dulu sakit gitu kan. Saya ke klinik, ternyata Sabtu Minggu kliniknya tutup nih. Puskesmasnya tutup Sabtu Minggu. Jadi saya nggak boleh sakit Sabtu Minggu. Jadi harus nunggu Senin dulu. Baru bisa pakai BPJS, terus baru dirujuk ke rumah sakit. Nah itu. Jadi balik lagi pertanyaannya, apakah butuh asuransi kesehatan tambahan? Pertanyaannya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman punya budget lebih ya, kalau pengen kenyamanan, pengen langsung gitu ya. Nah, itu dikombin tuh antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan. Biasanya asuransi kesehatan tambahan itu fasilitasnya lebih bagus. Dan dia bisa kayak kita bisa dapat fasilitas-fasilitas yang kayak kalau BPJS kan mohon maaf sebenarnya obatnya generik gitu ya. Obat yang umum lah, obat standar. Kalau kita pakai asuransi kesehatan pribadi, nah obat itu biasanya bisa kita request obat yang paten gitu lah istilahnya ya. Bisa vitamin-vitamin yang bagus juga sesuai dengan kita beli asuransi kesehatannya itu yang mana nih, yang pagunya gede atau apa gitu. Sebenarnya itu sih.
Jadi pertanyaannya, apakah perlu? Depends on kebutuhan. Kalau misalnya punya budget lebih, nggak ada salahnya kita nambah asuransi kesehatan pribadi ya, untuk kenyamanan kita tadi. Oke, jadi memang bergantung dari kebutuhan lagi, balik lagi ya Mas ya. Lebih prefer yang BPJS seperti itu tadi dengan ibaratnya kelebihan dan kurangan, atau memang punya askes dengan kelebihan dan kurangannya. Yes, benar. yes. Yang penting kita tahu kebutuhan kita. Oke. Dan yang paling penting tadi ya budget dari asuransi kalau bisa ya maksimal 10% aja gitu. Kalau misalnya masuk nih ya 10% itu masuk untuk beli asuransi kesehatan tambahan, ya nggak ada salahnya nih buat dimasukin ke budget buat asuransi kesehatannya. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi Mas. Dia bertanya sebentar. Oke, ini dia bertanya satu mengenai Indogold. Bagaimana Indogold meningkatkan dan mengembangkan ekosistem sebagai mitigasi resiko dalam perdagangan emas digital saat ini? Sama satu lagi ke Mas Billy. Jika Mas Billy bisa mengatakan sesuatu nih terhadap orang yang lagi frustasi dengan beban utang dan kehidupan finansial mereka, apa yang bakal Mas Billy katakan? Jadi sekalian curhat mungkin ini sebenarnya pertanyaannya. Jadi saya bukan motivator nih. Gitu. Mau jawab pertanyaan yang emas dulu gimana tuh, Mbak? Sebenarnya kalau Dari untuk Indogold emas mungkin menjawab pertanyaan dari Ferry mengenai Indogold itu sendiri, kalau ngomongin mitigasi resiko, kita kan memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Jadi memang sebenarnya kita pengennya memberikan yang terbaik untuk pengguna juga. Jadi kita comply dengan peraturan yang ada dan juga selain dari segi keamanan, maksudnya untuk memberikan assurance atau memberikan rasa keamanan bagi pengguna bahwa sebenarnya berinvestasi Indogo itu aman, kita juga telah tersertifikasi nih ISO, di mana memang sertifikasi ISO 27001 ini ibaratnya ini adalah sertifikasi bahwa Indogold ini memang sudah comply dalam hal manajemen data untuk pengguna itu sendiri, begitu Ferry. Nah, kalau mungkin pertanyaan satu lagi lebih ke Mas Billy, mungkin hubungannya sama dari segi tips finansial kali ya Mas. Kalau misalnya punya beban utang ataupun mungkin mereka sebenarnya adalah sandwich generation nih Mas. Apakah formulanya tadi berlaku ya sama nih Mas dengan yang tadi Mas Billy bilang. Kalau tadi kan memang rasionya utang itu 30%. Apakah kalau sandwich gen itu bisa beda dikit, bisa beda sedikit rasionya atau gimana nih menurut Mas Billy, pandangan Mas Billy? Jadi sebenarnya tadi itu kan rasio ideal ya. Memang disarankan memang segitu 30% ya. Karena memang tahu kan maksudnya ketika udah lebih dari itu ya kejadian tuh kita jadi kerepotan untuk memenuhi kewajiban kita bayar utang. Apalagi misalnya kita tadi juga sandwich generation. Jadi memang idealnya memang harusnya 30% untuk itu. Nah, kalau misalnya beban utangnya udah terlanjur banyak nih teman-teman, saran saya tenangin diri dulu, terus coba inventarisir nih utang-utangnya apa aja. Jadi jangan, kalau kita panik biasanya kita kayak kebiasaan kita jangka pendeknya pasti kayak cari utangan baru gitu kan, jadi kayak tutup utang dengan utang. Itu opsi terakhir kalau yang itu. Jadi yang pertama kita lakukan inventarisir dulu nih utang kita itu apa aja. Kita bisa lihat misalnya ya. Nah, kita bisa pakai metode misalnya kita mengurutkan dari utang yang terbesar itu nominalnya berapa sampai yang terkecil. Utang yang jatuh temponya paling dekat sampai ke paling jauh, atau utang yang bunganya paling gede ke utang yang paling kecil. Nah, setelah kita tahu itu, kita bisa strategi nih untuk kalau misalnya kita masih istilahnya ini ya bankable lah ya. Enggak. Jadi opsi yang pertama itu ini dulu, kita lihat dulu aset kita. Aset kita itu ada nggak sih yang bisa kita korbankan untuk ya buat lunasin utang. Untuk utang yang paling awal kita lunasi adalah utang yang bunganya paling gede dan waktu jatuh temponya paling pendek. Nah, itu harus kita lunasi pertama. Nah, tapi setelah kita inventarisir, aset juga udah nggak punya gitu ya, udah nggak punya apa-apa, udah meringis lah gitu ya. Nah, opsi terakhirnya yaitu tadi kita
coba ya gali lubang tutup lubang, tapi cukup ke satu pinjaman aja. Kalau misalnya kita masih bankable ya, masih bisa pinjam ke bank, kita nego nih ke banknya untuk direstrukturisasi lah istilahnya utangnya. Misalnya tadi yang tenornya pendek, bisa mungkin kita nego ke bank untuk di jangka panjang gitu ya. Terus nego misalnya bunganya kita tunda dulu. Atau misalnya utang-utang tadi yang gede tadi dan jatuh temponya dekat, kita coba minjem ke bank lagi dengan tenor yang panjang, dengan cicilan yang kecil. Nah, kita lunasi dulu nih utang yang gede tadi. Udah lunas semua yang jangka pendek dan gede yang membebani cash flow kita. Nah, kita tinggal nih utang yang jangka panjang yang gede, yang nggak terlalu mengganggu cash flow kita. Anggaplah kita misalnya pinjam berapa misalnya ya, apa ya misalnya kayak 100 juta misalnya kita cicil anggap 10 tahun gitu. Kan itu sebenarnya cicilannya jadi kecil. Sehingga cash flow kita bisa bernafas lah, maksudnya dari gaji kita yang kecil tadi cicilannya kecil gitu kan. Nah, terpenuhi tuh rasio tadi yang 30% tadi di bawah tadi itu kan, yang dari utang yang kecil tadi. Jadi kita bisa fokus buat udah longgar gitu space keuangan kita. Kita bisa fokus lagi untuk istilahnya mencari jalan keluar lain nih, kayak cari tambahan lagi atau enggak kita bisa investasi lagi gitu kan. Walaupun memang secara cicilan utang kita masih ada nih utang 10 tahun lagi. Tapi kan kita bisa bernafas, kita bisa lebih rasional gitu nanti berusaha gitu ya, mencari jalan keluar. Karena kan kita nggak, kalau yang tadi utang jangka pendek tadi kan kita kayak pasti panik kan. Wah gimana nih bulan depan atau 2 bulan lagi mau bayar utang lagi, gimana nih, pusing gitu kan. Nah, dengan kita memperpanjang masa tenor yang pembayaran kita masih lega tuh. Masih lega untuk bayar utang. Nah, di perjalanan mau bayar utang tadi, nah kita kan jadinya bisa mikirin, wah gue mau lunasin utangnya cepet deh. Nah, kita bisa kayak nyari tambahan di mana gitu ya. Misalnya mau freelancer lah, mau jualan, mau bisnis. Nah, jadinya bisa lebih rasional gitu. Nggak kayak tadi yang misalnya utangnya menumpuk-numpuk dan waktu jatuh tempo utangnya dekat-dekat. Nah, itu biasanya malah membuat kita irasional tadi, malah cari jalan keluar yang malah ujung-ujungnya kita nanti berat di kita gitu. Utang lagi misalnya ke pinjol yang lebih gampang gitu ya, kita pinjam ke situ. Padahal kita tahu bunganya tinggi dan waktu tempo pembayarannya itu juga singkat gitu. Kayak kita menyelesaikan solusinya hanya sesaat aja di jangka pendek. Nanti problemnya cuma ketunda doang, tapi kita repot lagi kalau waktunya tiba lagi nih kita mau bayar utang gitu. Jadi itu dulu Mbak. Jadi pertama inventarisir utangnya, terus kita tenang, baru cari jalan keluarnya. Yang pertama kalau bisa ya kita korbankan aset. Yang kedua, opsi yang paling terakhir itu yang saya bilang tadi, cari tenor utang yang paling panjang sekalian biar cash flow-nya bisa sesuai ya, gitu. Bisa bernafas lah kita, iya. Yes, oke. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, semua ada solusinya gitu ya, Mas, meskipun ada banyak. Iya benar. Makanya bilang tadi personal finance emang personal banget. Beda-beda orang kasusnya, jadi nggak bisa kita generalisasi. Saya bisa ngomong kayak gitu, belum tentu maksudnya, ini ngomong doang nih, orang gue lagi panik kayak gini gitu. Solusinya juga personal gitu ya Mas ya? Iya, benar. Jadi ya nggak ada salahnya sih buat kalau udah udah mentok banget ya, cari financial planner. Banyak kok juga yang gratis, yang ngasih cuma-cuma ya, kita pasti ngeliat kondisi lah, maksudnya nggak mungkin orang lagi susah kita, karena fungsi kita juga ada edukasi tadi kan, karena belum umum aja di Indonesia financial planner ini, memang belum umum aja, taunya para influencer di Instagram gitu-gitu kan yang ngasih edukasi gitu. Padahal sebenarnya permasalahan keuangan di masyarakat Indonesia itu ya personal, beda-beda background. Belum tadi Mbak sebutin ada yang senior generation, belum yang utangnya tiba-tiba udah menumpuk gitu. Start point kita tuh beda. Yeah. Ada yang emang udah backgroundnya udah orang kaya, ya udah aja gitu.
nggak sama Yes, sama yes. yang tadi yang utangnya udah numpuk gitu ya. Oke, siap. Lalu ada pertanyaan lagi nih Mas. Ini ada 2 orang yang menanyakan karena sepertinya curhat soal masalah selalu defisit ketika gajian. Nah, sebenarnya kalau defisit itu yang salah tuh gimana nih Mas? Dan nabungnya tuh sebenarnya harusnya berapa persen sih dari gaji? Dan lalu ada pertanyaan juga, kaum milenial ini cocoknya investasinya apa nih Mas? Apakah emas atau produk lainnya? Tadi yang pertama tadi agak putus-putus Mbak. Surplus apa gimana Yes, defisit? jadi ada yang bertanya mengenai gajian nih Mas, gajian tapi selalu defisit. Gitu. Nah, apakah memang ada yang salah dalam keuangan mereka memanage-nya gitu? Sebenarnya harus gimana nih, nabungnya tuh harus berapa persen sih dari gaji gitu? Oh, sebenarnya ya tadi inilah tools tadi yang tadi sampaikan tadi ya untuk membantu kita menginventarisir pengeluaran-pengeluaran kita tuh di mana sih yang bocor. Jadi memang hal yang pertama dari financial planning ya pencatatan. Jadi apa yang kita keluarkan dicatat dulu. Misalnya bulan lalu kita keluarnya ini, terus terinventarisir. Oh ternyata bocornya di sini. Makanya tadi dikelompokin tuh. Ada yang kebutuhan dan juga ada yang keinginan. Nah dengan kita udah tahu, kita udah catat pengeluaran kita, mana nih yang kebutuhan, mana nih yang keinginan. Ternyata keinginannya nih yang banyak, yang membuat kita defisit itu keinginan nih. Nah itulah yang harus kita kurangin nih Mbak. Kalau keinginan, Ya. mungkin kalau kebutuhan emang agak susah ya, kalau namanya butuh ya. Kalau udah dikurangin kan kayak mengurangi ininya hidup kita gitu ya. Kalau keinginan masih bisa nih kita coba kurangin ya untuk itu. Jadi penting pertama kita inventarisir dulu nih daftar pengeluaran-pengeluaran kita itu apa aja dan dikelompokkan. Jangan lupa dikelompokkan antara yang butuh dan yang ingin tadi. Kalau yang misalnya inginnya banyak ya ya berkorban lah untuk istilahnya bisa dikurangin lah gitu ya untuk yang keinginan kita fokus ke yang butuh. Kalau misalnya memang kebutuhan udah kecukupi semua ternyata defisit berarti sudah saatnya kita nyari tambahan dari side hustle yang lain gitu. Kan kalau kayak di Robert T. Kiyosaki kalau teman-teman pernah baca bukunya kan dia punya kuadran kekayaan katanya gitu kan. Ada yang employee itu kita kerja sama orang jadi pekerja, terus ada self employee itu kayak freelancer, profesi kayak dokter gitu ya, lawyer, terus ada bisnis, berbisnis, terus ada investor. Nah kita seenggaknya punya dua, at least kita dua. Kalau misalnya kita belum sanggup investor ataupun bisnis, kita self employee. Apa nih skill yang kita punya? Misalnya apa ya apa nih skill yang bisa kita tawarkan? Misalnya kita jago jadi translator misalnya gitu ya, translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya itu bisa dijadiin tambahan. Terbuka luas sekarang di internet juga banyak website-website yang menyediakan yang freelancer kayak gitu. Jadi itu tadi inventarisir pengeluarannya mana yang banyak, butuh apa apa wants ya, keinginan. Kalau keinginan coba dikurangin, kalau misalnya memang kebutuhan yang menumpuk coba cari tambahan kayak gitu Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya tadi yang milenial ya, Yes, cocoknya gimana investasi di cara mana gitu ya. milenial bisa mulai investasi nih, Mas? Produknya apa? Uh, nah kalau milenial ini sebenarnya salah kaprah. Kalau milenial ini kan umurnya kayaknya kelahiran dari 85 80-an ya. sampai 97 ya. Berarti kalau di sekarang-sekarang ini umurnya kira-kira 20-an, Sampai 28. 30-an ya, Mas. Ya, nah itu anggapannya udah kerja berarti ya. Awal-awal kerja lah. Udah baru masuk kerja gitu ya. Nah, saran saya sih untuk investasi ya dicoba ya semuanya karena mumpung masih muda, belajar untuk semua jenis investasi. Nah, untuk belajar itu usahakan pakai uang yang idle, yang memang nggak kita bukan buat kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, di situ kita
cobain semua instrumen investasi. Jadi kita tahu nih mana yang cocok sesuai profil risiko kita. Jadi kalau berinvestasi, untuk tahu profil risiko kita itu biasanya ya kita coba-coba nih investasi. Kalau saya dulu awal-awal kerja katanya saya cerita, saya udah langsung beli reksadana. Nah, reksadana yang saya beli pertama itu reksadana saham. Nah, saya kan masih belajar-belajar. Ya, jadi kan baca doang itu kayaknya, wah bisa untung seberapa nih gitu-gini kan. Setelah dicoba sendiri, ternyata, wah ini ngeri juga nih reksadana saham. Beli besoknya kok tiba-tiba turun ya gitu kan. Wah ini turun-turun terus nih gimana nih. Panik terus dijual gitu. Nah padahal sebenarnya emang gitu, naturnya saham atau reksadana saham tuh gitu, dia akan berfluktuasi dalam jangka pendek. Jadinya kan saya tahu nih ternyata profil risiko saya nggak tahan nih untuk yang instrumen yang fluktuasinya tinggi kayak gitu. Nah makanya saya belajar lagi apa ya instrumen yang agak stabil lah gitu kan. Makanya kalau sekarang saya tuh lebih ke mendiversifikasi portofolio saya. Jadi nggak ke saham semua gitu. Dicampur, ada yang ke obligasi, ada yang ke deposito. Jadi gitu. Jadi saran saya emang kalau masih muda, coba nih semua. Cuman itu tadi pakai dana idle, sedikit-dikit aja nyoba dulu. Buat tahu mekanismenya gimana. Dan nature dari investasi itu gimana. Jadi kita bisa tahu nih nanti kita tuh cocoknya kemana nih profil risiko kita kayaknya cuma tahan yang nggak terlalu naik tinggi, nggak terlalu naik rendah, pokoknya dia kayak stabil aja lah gitu. Nah jadinya kita tahu mana yang mau kita beli. Nah gitu sih. Oke, jadi mumpung masih muda, coba aja semua gitu ya Mas Billy ya. Iya, coba aja. Oke. Karena Nah, ini intinya emang nanti di usia yang udah mapan ya, di umur 40-an ke atas, nah itu kita biasanya udah firm, udah tahu nih apa nih yang kita mau, apa namanya, sesuai profil risiko kita tadi lah, apa nih yang mau kita beli gitu. Makanya di yang muda ini ya puas-puasin deh, pelajari semua, baca semua, karena intinya investasi itu emang kita harus tahu apa yang kita beli. Quote-nya dari Warren Buffett juga kan dia bilang risk come from not knowing what you are doing. Jadi risiko itu udah muncul ketika kita nggak tahu nih sebenarnya apa yang kita beli. Kita ikut-ikutan saham tapi nggak tahu sebenarnya mekanisme saham itu gimana. Terus asal beli aja gitu, ujung-ujungnya rugi. Nah, kayak gitu. Jadi ya di masa muda ini pelajari sebanyak-banyaknya, pelajari sambil berpraktek. Ya coba dikit-dikit aja buat tahu gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Mas, karena waktunya sudah apa namanya di luar dari ini juga. Mungkin mohon maaf lagi sekali teman-teman yang lagi bertanya, mungkin nanti bisa langsung kontak Mas Billy juga gitu kan ya, langsung ke Instagramnya ya Mas ya. Ya, follow dong. Di mana nih Mas kalau mau follow Mas Billy nih, biar tanya-tanya nih kalau seputar keuangan nih Mas? Di @Billy Gustian nih, saya kirim ke chat. Nanti teman-teman bebas kok DM, gratis kok, nggak bayar kalau nanya-nanya ya. Misalnya ini ada yang kira-kira setelah webinar ini mau ditanyain, tanyain aja di DM aja. Ya, nah ini juga yang saya kirim link yang Google Docs Google Form ini, teman-teman nanti isi data-datanya, nanti saya kirim ke email file yang Excel tadi. Saya teman-teman bingung ngisinya, teman-teman bisa tanya ke saya, Mas ini maksudnya isinya gimana sih, ini gimana sih gitu ya. Bebas, feel free aja. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Mas. Apakah perlu membeli polis lebih dari satu perusahaan asuransi? Ini ngomongin asuransi nih Mas. ini asuransi itu pertama harus kita tahu ini dulu ya, sesuai kebutuhan kita gitu. Kita beli asuransi itu buat apa? Risiko apa yang mau kita mau kita mitigasi gitu ya. Nah, misalnya tadi beli asuransi jiwa. Nah, itu kita tahu kita butuh asuransi jiwa karena kita mau istilahnya nanti kalau kita meninggal atau kita nanti misalnya cacat, nggak bisa kerja lagi, nah finansial keluarga kita tuh nggak keganggu gitu.
Nah, itu tujuan itu. Kalau askes ya tadi buat menanggulangi biaya rumah sakit yang besar. Kalau misalnya kita udah sakitnya parah misalnya gitu ya, kita butuh perawatan yang intensif. Nah, makanya nggak mungkin maksudnya kita pakai tabungan kita. Soalnya kan banyak juga terjadi ya orang nggak punya asuransi kesehatan, amit-amit misalnya, kan kita nggak tahu ya kita tuh sakitnya itu bisa parah apa enggak gitu. Amit-amit kalau kena sakit parah, biasanya rumah sakit itu biayanya gede banget, bisa sampai ratusan bahkan miliaran loh untuk sakit-sakit tertentu. Nah itu kan nggak mungkin kalau kita mengandalkan tabungan kita sendiri. Orang kaya pun sebenarnya juga bisa miskin mendadak gitu kalau tiba-tiba sakitnya sakit keras. Banyak tuh kejadian kayak gitu. Nah itu tadi kita sesuaikan kebutuhan. Nah pertanyaan tadi, apakah polisnya harus beli banyak? Kalau menurut saya jangan gitu. Sayang aja. Mending fokus ke satu polis sesuai kebutuhan. Nah yang paling benar ya bandingin nih preminya masing-masing itu mana nih yang paling menguntungkan buat kita. Kalau beli polis cukup satu aja ke satu perusahaan asuransi. Karena kalau misalnya paradigma, oh saya takut nih perusahaan asuransinya ntar bangkrut gimana. Makanya kita juga perlu seleksi perusahaan asuransinya mana yang udah terbukti nih. Dari zaman dahulu kala misalnya ya udah. Kalau cara lihatnya sih, lihat kecukupan modal dari perusahaan asuransinya ya. Itu biasanya di Google juga banyak, teman-teman bisa cek sih. Dia itu masih bisa nge-cover nggak sampai berapa tahun lagi, sampai berapa puluh tahun lagi. Gitu. Kekuatan finansial perusahaan asuransinya harus kita lihat sih. Karena gini, oh ya saya juga ini nih, kenapa saya nyarinnya polisnya cuma satu aja, karena asuransi itu unik, masing-masing asuransi. Kayak Askes nih contohnya, asuransi kesehatan. Dia itu nggak bisa kayak, oh mentang-mentang kita beli misalnya 2 asuransi kesehatan gitu ya, mentang-mentang asuransi kesehatan ini bisa ngeganti biaya rumah sakit kita, nah yang satu lagi ini udah nggak bisa. Jadi dia nggak, asuransi kesehatan tuh nggak mengenal double pembayaran gitu loh. Jadi dia Double tuh claim bisanya gitu ya Mas biasanya ya? Nggak bisa double claim. nggak bisa. Biasanya kalau double claim itu bukan biaya rumah sakitnya yang bisa ke klaim, tapi ada kayak uang santunan namanya. Santunan dari asuransinya. Misalnya kita tadi punya 2 asuransi, yang satu kita udah pakai untuk biaya perawatan asuransinya, gitu ya. Nah yang asuransi satu lagi ini nggak bisa ngasih uang reimburse buat biaya perawatan, nggak bisa. Jadi dia itu cuma bisa ngasih kayak santunan, dikasih. Biasanya di asuransi itu misalnya kita kesepakatannya kalau misalnya kita pakai asuransi yang satu lagi, nah yang asuransi, misalnya yang asuransi A kita pakai, asuransi B ini cuma bisa kesepakatannya ngasih 500.000 untuk santunan gitu. Nah itu bisa, cuman untuk untuk kita dapat double biayanya, misalnya ini udah kebayar 10 juta, nah asuransi ini juga bayar 10 juta, itu nggak bisa. Asuransi kesehatan nggak bisa kayak gitu. Jadi dia cuma bisa apa ya istilahnya, co-insurance istilahnya. Jadi kayak kombinasi, misalnya asuransi A dibayarin, misalnya tagihan rumah sakit itu 10 juta, 5 juta dibayarin asuransi A, 5 juta lagi dibayarin asuransi B. Nah, maksudnya buat apa kayak gitu nggak sih? Preminya double kita bayar. Preminya tetap kita bayar full kan, dua-duanya. Justru kayak buang-buang uang. Mending kita fokus ke satu asuransi yang manfaatnya udah lengkap banget gitu. Yang nggak perlu lagi kita beli apa ya tambah-tambahan yang lain gitu. Iya ya. Jadi memang lebih baik screening semua jenis asuransi yang ada dan dipilih yang cocok sesuai keinginan gitu ya Mas Billy ya. Iya, sesuai kebutuhan dulu nih. Dia bukan kayak reksadana yang kita bisa pilih macam-macam. Jadi asuransi kalau bisa firm ke satu aja. Biar kita nggak repot juga ngeklaim. Kan misalnya kalau kita meninggal kan kita bukan kita nih yang ngeklaim. Iya, keluarga Istri kita sama gitu, anak Mas. kita mungkin. Dia juga bingung nanti asuransinya di mana nih. Kebanyakan gitu kan. Oke, siap kalau begitu. Thank you banget nih Mas Billy untuk sharing hari ini. Benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman dan saya juga. Apalagi tadi udah dikasih nih ada sheet yang bisa dipakai juga sama teman-teman buat ngisi apakah sebenarnya kondisi keuangannya udah baik atau enggak dibuat capai tujuan finansial. Oke, terima kasih. Selamat jumpa teman-teman sekalian dan juga Mas Billy. Sampai jumpa di Golden Talks berikutnya. Thank you, Mas. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga ini ya bisa mencerahkan. Tentunya Mas. Thank you Mas.